peradaban. Langsung saja kepada Pak Asep Firman beserta tim, dipersilakan. Jurusan pendidikan sejarah yang kami banggakan ya, lihat urgensi pemindahan dari koleksi. Nah, berapa jumlah koleksi yang ada di museum virtual tour museum. Ya, namun saat ini ruang sebetulnya Taman Arca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Aulia Ilmi, NPM 192171025 dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah kerja lapangan 1, yang mana KKL ini telah diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2021, yaitu virtual tour ke Museum Nasional. Langsung saja ke pembahasannya. Museum adalah sebuah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Museum bertugas untuk melakukan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Untuk sejarah singkat dari berdirinya Museum Nasional ini, yaitu diawali dari berdirinya suatu himpunan yang bernama Bataviansgenotchappen Kunstenenwetenschappen yang didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tanggal 24 April 1778. Pada saat itu, di Eropa tengah terjadi revolusi intelektual yang mana orang mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian, pada tahun 1752, di Haarlem, Belanda, didirikanlah sebuah perkumpulan ilmiah Belanda yang mana hal ini mendorong orang-orang Belanda yang ada di Batavia untuk mendirikan organisasi sejenis. Mengingat pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintahan Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat. Akhirnya, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 092-0-1979 bertanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Di dalam Museum Nasional Indonesia terdapat 197.000 koleksi yang diklasifikasikan menjadi 7 kategori, yaitu prasejarah, arkeologi, etnografi, geografi, sejarah, keramik, humanistik, dan heraldik. Museum Nasional ini terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama yaitu bertemakan manusia dan lingkungan. Nah, di sini terdapat berbagai koleksi benda yang berasal dari masa prasejarah. Nah, di lantai 1 ini tersimpan atau dipamerkan alur kisah yang berkaitan dengan bagaimana proses geomorfologi Nusantara dan bagaimana perubahan bentuk bumi Nusantara dari sejak zaman Paleozoikum. Kemudian di lantai 2 bertemakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk ke masa pengaruh Hindu-Buddha atau kerajaan Hindu-Buddha. Nah, di lantai ini berisi koleksi barang-barang peninggalan yang berkenaan dengan iptek di masa lampau seperti navigasi kapal, kendaraan tradisional seperti delman, sepeda, hingga kapal kayu. Kemudian di lantai 3 bertemakan sosial dan permukiman. Nah, di lantai ketiga ini berisikan koleksi barang-barang yang bersifat daerahan seperti kain songket, miniatur rumah adat, dan barang-barang lainnya. Yang terakhir ada lantai paling atas yang bertemakan khazanah emas dan buang keramik. Nah,
Di lantai 4 ini terdapat koleksi benda-benda yang terbuat dari emas dan keramik. Kemudian di sini saya akan memfokuskan penjelasan pada peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Koleksi yang dimiliki oleh Museum Nasional diantaranya yaitu ada Prasasti Mula Warman. Prasasti ini berupa yupa yang ditemukan di hulu Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Peninggalan ini menjadi bukti tertua peninggalan kerajaan Hindu di Nusantara. Prasasti tersebut dibuat oleh kaum Brahmana Hindu sebagai penghormatan terhadap Raja Mula Warman. Pemberian nama yupa terhadap prasasti Mula Warman ini berdasarkan pada nama yang disebut dalam prasasti itu sendiri. Pembuatan yupa tersebut atas titah seorang penguasa pada masa itu yang bernama Mula Warman, yang dapat diperkirakan bahwa ia asli orang Nusantara karena kakeknya masih menggunakan nama khas Nusantara yaitu Kudungga. Lalu ada Prasasti Ciaruten. Nah, Prasasti Ciaruten ini terletak di dalam situs Ciaruten, kurang lebih 19 km setelah barat daya dari kota Bogor. Nah, terletak di ketinggian 320 meter di atas permukaan laut. Nah, prasasti ini dituliskan pada sebongkah batu berukuran tinggi 151 cm, diameter atas 72 cm, dan diameter bawah 134 cm. Nah, prasasti Ciaruten ini terdiri atas dua bagian, yaitu Prasasti Ciaruten A dan Prasasti Ciaruten B. Pada Prasasti Ciaruten A terdapat tulisan beraksara Palawa dan berbahasa Sanskerta sebanyak 4 baris yang disusun dalam bentuk puisi India dengan irama Anustu. Sedangkan pada Prasasti Ciaruten B terdapat goresan sepasang kaki, telapak kaki dan goresan seperti motif laba-laba yang masih belum diketahui maknanya. Nah, berdasarkan isi prasasti tersebut dapat diperoleh informasi mengenai adanya sebuah kerajaan bernama Tarumanagara dengan rajanya Purnawarman beserta dewa yang dipujanya, yakni Dewa Wisnu. Bentuk tulisan pada prasasti ini menunjukkan bahwa prasasti Ciaruten dibuat pada abad ke-5. Nah, prasasti ini hingga kini belum terbaca tuntas karena aksaranya yang digunakan merupakan aksara kursif yang tidak memperlihatkan kesamaan bentuk dengan aksara Palawa standar yang biasa digunakan pada prasasti Ciaruten A. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.